Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di perkuliahan Praktikum Manajemen 2. Kali ini di perkuliahan Praktikum Manajemen 2 kita akan membahas tentang kasus keuangan. Kalian teman-teman bisa menyimak bukunya halaman 30 di e-booknya ya, seperti yang saya tampilkan, yaitu tentang keputusan investasi atau pada kasus 2 kali ini. Nah, di sini teman-teman bisa membaca latar belakangnya. Di situ sudah jelas bahwasanya di tahun 2016 Tuan Abdullah selaku Presiden Direktur atau PD di sebuah perusahaan sepatu terkejut menerima laporan keuangan di tahun 2015. Kenapa? Karena di sini di laporan tahun 2015 itu sangat menurun dibandingkan tahun 2014. Nah, harapannya keuntungan di tahun 2015 ini bisa naik karena perusahaan sudah berusaha meningkatkan kapasitasnya pada tahun 2014. Kemudian kita lihat datanya di tahun 2014 dan 2015 seperti ini. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di layar, di sini ada laporan neraca dan juga laporan laba rugi. Tidak perlu kita ulas secara mendalam satu persatu karena kita nanti langsung terjun saja untuk pengisian kasusnya seperti apa cara penghitungannya. Di sini cukup kalian membaca, kemudian memahami serta meneliti. Kira-kira ada yang salah nggak sih dari data ini? Terus kemudian penghitungan di data ini benar nggak sih seperti itu? Nah, di laporan neraca ini disediakan tahun 2014 dan 2015 karena perbandingannya kita di tahun 2014 dan 2015 ya. Kemudian setelah itu ada laporan laba rugi seperti ini. Laporan laba ruginya biasa ya terdiri dari penjualan atau sales, kemudian ada EBIT, ada bunga, ada EBT atau earning before tax, kemudian ada tax dan EAT atau earning after tax seperti itu. Nah, di sini ada perlu yang sangat-sangat digarisbawahi pada kasus ini, yaitu ada 3. Yang pertama adalah piutang semakin kuat, kemudian margin operasi menurun, dan likuiditas menurun. Nah, pada indikator yang nomor 3, ada tiga indikator tadi ya. Di indikator nomor 3 itu sangat menjadi beban pikiran bagi Tuan Abdullah. Kenapa? Karena kalau pihak bank sampai mengetahui, maka akan ada peringatan. Nah, sebab ada perjanjian nih sebelumnya di antara Pak Abdullah dan juga bank dengan perusahaan, maksudnya perusahaan dengan bank. Kenapa? Karena di sini perusahaan harus menjaga current ratio-nya, yaitu di angka 200%. Nah, apabila bunganya semakin tinggi, itu harus menjamin sebesar 200%. Nah, bank akan mengenakan bunga semakin tinggi pada pinjaman jangka panjangnya apabila current ratio-nya tidak menetap di angka 200% itu. Seperti itu. Nah, di sini singkat cerita setelah terjadinya permasalahan kemudian mengadakan sebuah rapat ya. Di sini ada rapat di antara Tuan Abdullah selaku direktur dengan jajarannya, manajer-manajernya. Nah, di sini teman-teman bisa menyimak karena di sini akan sangat-sangat membantu dalam proses pengerjaan soalnya nanti. Nah, di sini teman-teman saya tidak perlu mengulas satu persatu karena rapatnya terlalu bising ya, terlalu banyak yang dibahas. Ini pokok poinnya di sini. Perusahaan bisa mengurangi hutang dagang menjadi 5, miliar atau dari 7,3 miliar turun sebesar 1,7 miliar. Agar current ratio-nya itu terjaga seperti itu. Tapi sebagai gantinya perusahaan harus mencari hutang jangka panjang dengan bunga 12%. Nah, atau sebesar 0,204 miliar seperti itu untuk membiayai kekurangan dari 1,7 miliar. Nah, dampaknya apa? Dampaknya beban bunga menjadi berat. Kemudian EBT-nya menjadi 4,820 miliar. Berarti EAT-nya di tahun 2015 juga meningkat menjadi 3,3740 miliar seperti itu. Nah, dari permasalahan-permasalahan setelah terjadinya rapat muncullah pertanyaan seperti ini. Mulailah di sini kita akan menyelesaikan kasusnya seperti apa. Nah, untuk itu teman-teman bisa sambil mengingat-ingat tugas-tugas yang sudah kalian kumpulkan, kemudian bisa dibuka lagi seperti apa materinya, seperti apa kasusnya. Langsung kita cek kasusnya.
kita kerjakan bareng-bareng ya. Hai, jumpa lagi. Seperti yang saya janjikan tadi, kita langsung mulai ke proses pengerjaannya. Nah, di sini saya sudah memaparkan beberapa isiannya ya dari tabel yang harus kalian isi pada lembar kerja di buku 2. Nah, seperti ini. Di situ ada tabel 1 dan tabel 2. Untuk tabel 1 di tahun 2014 itu isiannya sama seperti di soal. Jadi kalian tinggal langsung aja move dari soal ke lembar jawabnya. Begitu juga untuk yang tabel kedua, yaitu 2015 tanpa diskon plus hutang jangka pendek. Itu juga tinggal move aja dari soal ke lembar jawab. Nah, ini untuk tabel yang ketiga kita mulai isi-isiannya. Tapi untuk pengerjaan di tabel 2 ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, yaitu untuk current ratio dan juga DER atau debt to equity ratio. Nah, di sini saya sudah menuliskan rumusnya. Ini teman-teman tahu ya AL itu apa dan HL itu apa. Yang dimaksud AL di sini adalah aktiva lancar. Aktiva lancar, kemudian HL adalah hutang lancar. Nah, untuk mencari CR rumusnya kan sudah diketahui, tinggal masukin aja angkanya. Yang mana sih aktiva lancar? Kalian bisa simak pada tabel kalian di tabel kedua kalian tahun 2015 tanpa diskon plus hutang jangka pendek. Di situ aktiva lancar totalnya adalah 22.260 ya, begitu ya. Kemudian dibagi dengan hutang lancar. Hutang lancarnya adalah 12.800 ya. Hutang lancar 12.800. Ketemu hasilnya berapa? Iya, 173,91 atau kita buletin aja. Jadi kita buletin 174% gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu hutang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Di sini rumusnya ada total hutang. Kemudian selanjutnya adalah kita mencari DER atau debt to equity ratio, sama halnya dengan rasio hutang terhadap ekuitas. Nah, rumusnya sendiri di sini ada total hutang, ada ekuitas. Total hutang itu diperoleh dari mana? Total hutang bisa kalian peroleh dari hutang jangka panjang kalian jumlahkan dengan hutang lancar atau hutang jangka pendek. Seperti ini ya. Terus kemudian ekuitas. Ekuitas itu apa? Ekuitas itu layaknya modal perusahaan atau aktiva dari perusahaan. Di sini dalam kaitannya ada saham biasa dan juga ada ada modal sendiri. Menurut saya modal sendiri. Nah, ini dijumlah, ini dijumlah juga. Maka ketemu total hutang ketemu 11.700. Nanti mungkin teman-teman bisa sambil ngecek ya. 750 maksud saya. Bisa ngecek benar atau tidaknya. 750 kemudian dibagi dengan ekuitasnya. Di sini di tahun 2014. Ini tahun 2014 dulu ya, tahun 2014 ya. Ekuitasnya ketemu 6.000 maksud saya 6.915. Nah, kemudian ketemu hasilnya 169,92. Ini kalau dijadikan persen kita bulatkan aja jadi 170%. Nah, seperti ini. Ini tahun 2014. Kemudian di tahun 2015 sama halnya perhitungannya, rumusnya masih sama. Cuman kita ambil data dari tahun 2015. Nah, sekarang kita masuk ngerjain tahun 2015. Caranya sama, rumusnya juga masih sama. Cuman kita ngambil datanya adalah dari tabel yang kedua. Nah, nanti teman-teman bisa cek ya di tabel yang kedua. Itu data yang 2015. Berarti gimana perhitungannya di tabel yang kedua? Di sini total hutangnya ada 21.600. Kemudian untuk ekuitasnya ketemu 8.460. Nah,
Selanjutnya setelah dibagi ketemunya 255,31. Nah, jadi kita bulatkan aja ini persen ya. Lalu kita bulatkan jadi 255%. Seperti ini. Ini untuk perhitungan current ratio dan juga untuk mengisi DER-nya atau di tabel yang ketiga. Seperti itu. Itu kan di situ udah ada keterangannya ya, tinggal mengisi sesuai dengan ini. Kalian bisa ingat-ingat lagi jawaban kalian seperti apa? Sama atau enggak sama yang saya jelaskan? Semoga semuanya sama ya. Nah, sekarang kita mengulas tabel yang panjang ini, tabel keempat. Di tabel keempat di sini bedanya adalah kalau tadi yang di tabel kedua itu 2015 tanpa diskon plus hutang jangka pendek, kalau di sini 2015 tanpa diskon plus hutang jangka panjang. Nah, bedanya di situ. Untuk pengisiannya juga masih sama, di sini kasnya sama, totalnya, kemudian juga piutangnya sama, terus kemudian di persediaannya juga masih sama, sampai totalnya masih sama. Kemudian yang membedakan di sini adalah hutang dagangnya. Nah, kenapa beda? Di bagian hutang dagang di situ di keterangan sudah ada keterangan ya, pengurangan hutang dagang sebesar 7,3 dan 1,7. Dapatnya 5,6 lah. Dari mana kita bisa dapat angka itu? Kalau kalian menyimak di e-book kalian di tadi setelah saya jelaskan yang rapat, singkatnya mereka melaksanakan rapat, di situ ya dijelaskan bahwasanya hutang dagangnya bisa menjadi 5,6 dari total 7,3 miliar. Itu adanya pengurangan 7,3 miliar dikurangi dengan 1,7 miliar. Makanya ketemu 5,6. Nah, disinilah letak perbedaannya. Di sini. Kalau ini dari atas ini sampai bawah sini itu sama. Sama semua. Bedanya di situ. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu pinjaman bank. Nah, di sini pinjaman bank di ulasan kalian juga dijelaskan bahwasanya pinjaman banknya itu sebesar 4.800 gitu. Kemudian sininya masih sama, hutang lain-lainnya masih 700. Kemudian kita total di sini. Di total ketemunya hutang lancarnya adalah 11.100. Ini perhitungannya hanya sampai ini ya. Dari hutang dagang sampai sini ya. Kalau total aktiva itu nanti berdiri sendiri. Ikut atasnya maksudnya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjangnya itu ada 10.500. Kemudian selanjutnya ada modal sendiri, masih sama ya, modal sendiri juga. Kemudian ada saham biasanya juga masih sama. Kemudian ketemu total hutang plus modal sendiri sebesar 30.060. Nah, untuk perhitungannya di tabel keterangan yang terakhir itu, yang kelima itu kan ada rasio hutang terhadap ekuitas atau DER tadi. Nah, ternyata perhitungan DER-nya masih sama kayak ini yang kita hitung tadi. Jadi tinggal disalin aja hasilnya. Nah, teman-teman, setelah tadi dimasukkan ke tabel ya kan, terus ini di tabel yang terakhir atau tabel kelima, ini ada perhitungan untuk mencari CR dan juga rasio hutang ekuitas atau DER. Untuk perhitungan DER-nya sendiri sama ya seperti tabel sebelumnya. Nah, untuk CR-nya di sini sebelumnya untuk pengurangan hutang dagang ada 7,3 miliar dikurangi dengan 1,7 miliar. Ketemunya adalah 5,6 miliar. Ini kalian bisa peroleh dari keterangan rapatnya ya, Bapak Abdullah dengan para manajemennya. Kemudian bagaimana untuk mencari current ratio CR? Nah, cara nyarinya di sini adalah dengan masih ingat ya rumusnya? Aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Aktiva lancarnya kita ambil dari 2015 plus hutang lancar. Hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek. Nah, berarti di sini kan ketemunya 22.260 dibagi dengan 11.100.
sini ya, 11.100 itu merupakan penjumlahan hutang lancar. Nah, ketemunya 200,54 atau 200,5 gini aja ya, miliar. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, balik lagi. Kita ngerjain tabel yang kedua ya. Jangan bosan-bosan. Nah, di tabel yang kedua ini ada laporan laba rugi atau laporan rugi laba, sama ya. Tapi istilah dalam akuntansi adalah rugi laba. Di layar kalian bisa melihat di situ laporan rugi laba di tahun 2014 dan 2015. Yang di 2015-nya ada dengan tambahan hutang jangka pendek dan dengan tambahan hutang jangka panjang. Kemudian untuk pengisiannya sama halnya dengan di soal, kalian bisa langsung menginsert di tahun 2014-nya. Itu sama, salesnya, EBIT-nya, bunga, EBT, tax-nya, dan juga EAT-nya, sama. Terus kemudian di tahun 2015 juga sama, kalian insert sampai dengan EAT-nya. Kita berarti mulai mengerjakan dari profit margin ya, atau PM-nya. Nah, di profit margin ini, sebelum kita ke profit margin, mungkin kalian bisa sedikit tengok lagi ke tabel yang pertama atau di tabel 2014. Di situ ada EBT dan juga tax. Kira-kira menurut kalian itu benar apa enggak? Kalau benar ya selamat bagi yang benar. Tapi ternyata teman-teman, kalau kalian teliti dalam mengerjakannya, itu ada kesalahan pengetikan ya. Ada kesalahan perhitungan. Nah, mungkin ini bagi yang teman-teman teliti pasti benar jawabannya, insya Allah ya. Di sini ada EBT. Spidolnya habis. Di sini ada EBT. Dan juga ada tax. Taxnya sebesar 30%. 30%. Nah, EBT-nya berapa? EBT-nya di situ ada 5.550. Kemudian taxnya adalah 30. Nah, ini ketika kalian hitung, ini berarti dikali 30% ya. Dikali 30%, hasilnya teman-teman ternyata bukan 2.220, melainkan 1.665. Ini yang benar. Gitu ya. Jadi kalau yang mengikuti hasilnya 10,09%, mohon maaf sekali, berarti ada kesalahan penghitungan pada jawaban kalian. Tapi kalau yang hasilnya nanti, hasil akhirnya adalah 11,77%, selamat, kalian teliti sekali dalam mengerjakan. Seperti itu ya. Nah, kita mulai dari profit margin. Nah, ini kita bahas profit margin ya. Tadi dari mana sih profit margin itu? Ngitungnya gimana sih? Nah, ngitungnya itu cuman tax-nya di sini. Di sini kan ada EBT dan juga tax. Nah, itu kalian tinggal ngurangin aja, nanti ketemu EAT. Kemudian setelah saya tulis aja ya biar jelas ya di sini ya. EBT dan tax. Tadi udah dihitung EAT-nya, tax-nya ketemu ini. Nah, di sini kita mulai perhitungannya dari profit margin ya. Jadi gimana sih caranya ngitung profit margin? Nah, di sini teman-teman sebelum ke profit margin bisa dilihat di layar ya, bahwasanya di situ ada EAT. Nah, gimana caranya ngitung EAT? EAT itu diperoleh EBT dikurangi dengan tax, maka ketemunya adalah EAT. Gitu. Jadi ini tinggal kalian kurangi dengan ini. Kemudian ketemunya 3,330. Ini seperti ini. Kemudian setelah itu, ini saya hapus dulu. Setelah ketemu EBT, tax-nya, EAT atau dari sales, EBT, EBIT, bla bla bla, sudah ketemu semua, kalian total dari awal sampai akhir, maka ketemu hasilnya sebesar 11, berapa tadi? 7%. Nah, ini adalah PM atau profit margin. Ini di tabel yang pertama atau di tahun 2014. Kemudian untuk yang 2015 caranya masih sama. 2015 ini hutang jangka pendek ya. Saya tulis di sini 2015 plus
hutang jangka pendek. Nah, di sini perhitungannya angkanya masih sama ya, yang dimasukkan sama seperti di tabel. Salesnya ada 47.700, EBIT-nya ketemu 6.500, kemudian bunganya ketemu 1.650, EBT-nya ketemu 4.820, tax-nya ketemu 1.446, dan juga EAT-nya sama seperti ini, ketemunya sebesar 3,374. Kemudian PM-nya ketemu 7,07%. Nah, seperti ini. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke tabel yang kosong ya. Nah, selanjutnya adalah 2015 plus hutang jangka panjang. Gimana perhitungannya? Untuk yang jangka panjang di sini ada sedikit perbedaan ya. Kalian bisa nyimak di tabel keterangan di situ. Untuk isinya masih sama, di salesnya masih 47.700 dan di EBIT-nya sama 6.500. Bedanya adalah di bunga. Nah, jika kalian simak di keterangan di situ sudah dijelaskan bahwasanya jika dengan hutang jangka panjang, maka bunganya, perhitungan bunga ya, ini berarti ya bunga atau I kalau dalam istilah akuntansinya. Nah, di perhitungan bunga kali ini kalian bisa menyimak di situ asalnya dari mana? Asalnya di situ ada 1.680 ditambah 0,204. Nah, di sini dapatnya dari mana? 1680. Dapatnya 1680 itu dari tahun sebelumnya, bukan tahun sebelumnya, maksudnya dari 2015 yang hutang jangka pendek. Di layar kalian di situ ketemu 1680. Kemudian dijumlahkan dengan 0,204. Di 204 di sini berarti dapatnya dari mana? Nah, kalian bisa nyimak lagi nih rapatnya antara Pak Abdullah dengan para staff-staffnya, dengan para manajer-manajernya ya. Di situ dijelaskan apabila ingin mempertahankan atau menjaga current ratio-nya, berarti gantinya perusahaan harus mencari hutang jangka panjang dengan bunga 12% atau sebesar 0,204 miliar. Nah, perhitungannya berarti di sini diperolehnya dari 12% ya, 12% dikali dengan 1,7. Nah, ketemunya adalah ini 0,204 miliar seperti itu. Lah, ini gimana perhitungannya? Ini dijumlahkan dengan ini, ketemunya adalah 1.884 seperti itu. Oke. Kemudian di sini teksnya juga berbeda, bukan hanya bunganya. Teksnya teks ya, biar agak runtut. Kita pindah ke sini. Teks sama dengan 30% dikali dengan EBT. Kemudian di sini berarti 30% dikali dengan 4.616. Setelah ini ketemu hasilnya sebesar 1.384,8. Seperti itu. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Setelah kalian selesai melakukan perhitungan ini bisa langsung kalian masukkan ke tabel teksnya, karena teksnya udah ketemu ya sebesar ini. Tapi teman-teman tahu nggak ini dapatnya dari mana? Nah, teman-teman, setelah kita maksudnya saya menjelaskan banyak, panjang lebar, ini teman-teman bisa cek dari hasil rapatnya di situ. Di situ hasil rapatnya kan
EBT dijelaskan sebesar 4.820 M ya ini ya. Kemudian atau sama dengan EBT yang di tahun 2015 plus hutang jangka pendek, itu sama EBT-nya. Kemudian dikurangi dengan, kita tadi nyari ini ya, 204 miliar ini sama aja dengan 0,24 itu sama. Dan setelah ketemu ini nanti hasilnya adalah 4616 seperti itu. Ini kalian insert ke tabel. Setelah ketemu semuanya, EAT-nya dari tahun 2014, kemudian 2015 hutang jangka pendek, dan 2015 hutang jangka panjang. Kalian mulai PM-nya, PM-nya kelupaan. Ini tadi PM-nya berarti berapa teman-teman? Dari awal ya, dari 47.700 atau 47.700 ditambah dengan 6.500 ditambah dengan 1.884 ditambahkan dengan 4.616 ditambahkan dengan 1.384,8 ditambahkan dengan EAT-nya yang baru. Nah, teman-teman, di sini setelah kalian selesai mengerjakan bunga dan juga teks, kalian lanjut ke tabel. Setelah semuanya diinput ke tabel, di sini ada tabel bunga, tabel teks ya, yang ini tadi ya, 1.384,8. Lalu gimana ini EAT-nya? EAT 2014-15 plus hutang jangka pendek dan 15 plus hutang jangka panjang. Itu cara dapetin EAT-nya sama ya, EBT dikurangi dengan teks, maka ketemu EAT. Di sini untuk EAT-nya mana ya? Ini saya hapus ya teman-teman ya. Untuk EAT-nya, EAT ini 2014 itu ketemu 388,5 ya kan. Terus ini 2015 hutang jangka panjang ketemu 374. Terus kemudian di ini 2015 plus jangka pendek, 2015 plus jangka panjang. Ini 2014 ya. Ini ketemu 3,231,2. 3.000 ini maksudnya, bukan ya, 30. Nah, seperti ini. Setelah EAT-nya ketemu semuanya, kalian ngerjain EAT turun. Nah, di sini kan EAT turun diperoleh dari 2015 jangka pendek dikurangi dengan 2015 jangka panjang. Ketemunya gimana berarti? Ya sudah, berarti tinggal ini kalian kurangi saja. Salah. Ini maksudnya. Tinggal ini kalian kurangi saja. Hasilnya ketemu berapa? 142,8%. Atau di sini dibulatkan dengan 142 ya. Dibulatkan dengan 142 atau 0,142,8 M. Gitu, teman-teman. Kemudian untuk profit marginnya, yang saya hapus tadi ya, itu adalah profit margin di tahun 2014. Kemudian di tahun 2015 profit marginnya, ini profit margin yang benar di tahun 2014 ya teman-teman ya. Profit margin di tahun 2015 bisa kalian lihat di layar ada 7,07%. Kemudian profit margin di tahun 2015 plus hutang jangka panjang ada 6,8%.
77% seperti itu. Nah, untuk tabelnya ini udah selesai. Kita lanjut ke tabel yang di bawahnya ya, yang tabel kecil itu. Oke, ini pembahasan kita ya. Pembahasan kita di tabel yang kecil, yang tabel terakhir di sini itu sudah saya tuliskan di papan. Kalian bisa baca ya di sini ya. Ini adalah penjelasan dari tabel yang kecil. Nah, dari tabel yang kecil ini kan di urutan pertama ada PM atau profit margin, kemudian CR itu current ratio, DER itu debt to total debt to equity ratio. Dari sini ini kan tadi kita udah nyari di awal ya, di awal sendiri ya. Hitungan yang awal. Jadi kita tinggal masukin aja di sini, sama halnya juga dengan ini. Tinggal masukin aja. Ini juga kita udah ngitung di awal. Jadi mudah banget, kita tinggal nginputin aja apa yang sudah kita hitung tadi. Ini apa? Ingat nggak? Ini adalah EAT. EAT di masing-masing tahun. Kemudian ini adalah CR di masing-masing tahun di tabel yang pertama yang kita hitung. Ini semua ini. Ini juga termasuk CR yang kita hitung di tabel yang pertama. Kemudian ini jelas banget, ini sudah seperti itu aja. Ketika ini sudah selesai, kita masih ada satu bahasan lagi ya teman-teman ya. Soalkan kalian diminta untuk melakukan analisis ya. Maksudnya di sini adalah bukan hanya sekedar mengisi-mengisi, tapi kalian juga disuruh menganalisis nih. Nah, di sini ada 3 soal, 2 soal maksud saya, 3 soal. Yang pertama adalah jika kalian diminta untuk tetap dengan hutang jangka pendek, current rasionya sebesar 174%, maka berapa penalti perusahaan? Penaltinya kena berapa nih? Kena berapa kira-kira? Ini kan tadi kita harusnya disuruh untuk menjaga ya, agar tetap 200% ya. Kira-kira kalau 174 kena berapa ya teman-teman ya? Oke. Di sini berarti kita umpamakan aja seumpama nih 5% ya. Katakanlah setelah melakukan nego dengan pihak bank ya kan, itu ketemu 5%. Nih, 5%. Terus dari 5% ini tadi kan dikurangkan ya. Jadi dari 7,3 dikurangi 5,6 kan ketemunya 1,7 tuh. Nah, jadi di sini tinggal kita kalikan aja. 5,6. Awalnya kan 7,3, terus habis itu turun jadi 5,6 miliar. Nah, terus ketemunya berapa? Itu sekitar 0,28 miliar. Seperti itu. Nih, terjawab ya. Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua itu terkait dengan jika tambahan 1,7 miliar dipenuhi dari hutang jangka panjang, maka berapa beban hutang yang harus ditanggung oleh perusahaan? Ini tadi saya sudah menjelaskan ya, bahwasanya di sini untuk memenuhi 1,7 miliarnya itu perusahaan harus mencari pinjaman dengan bunga 12%. Nah, udah berarti kan bisa menjawab kita dari sini. 12% kita kalikan dengan 1,7 M. Dari sini kita udah ketemu nih 204 ya, 204 miliar. Nah, dari sini udah deh kita ketemu. Ini kan soalnya tadi udah dikatakan ya, kalau misalnya mau cari pinjaman jangka panjang, kita harus memenuhi 1,7 M-nya dengan cari pinjaman dengan bunga 12%, seperti itu. Maka di sini terjawab beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan adalah 12%, seperti itu. Nah, yang ketiga nih, bagaimana tanggapan teman-teman secara keseluruhan setelah mengkalkulasi perhitungan dan analisa data? Jadi, setelah kita melakukan
kalkulasi perhitungan dari awal sampai akhir, dari sini kita bisa narik sebuah kesimpulan seperti ini. Kesimpulannya, jika kita mencari tambahan dana dari hutang jangka panjang yang akan kita peroleh atau benefit lah, ibaratnya keuntungan yang akan kita peroleh itu yang pertama, satu, lebih liquid. Itu ya teman-teman ya, lebih liquid. Kenapa lebih liquid? Karena kan perhitungannya di sini nih, current rasionya 200,54 atau sekitar 200 ya. 200 ya. 200 kan di sini kan 200 ya teman-teman. Tadi kan kalau nggak salah kan apa ya? Kita harus tetap menjaga kan ya. Current rasionya 200% biar nggak kena penalti bank kan. Nah di sini nih, sebab ada perjanjian antara pihak bank dengan perusahaan untuk menjaga current rasio sebesar 200% atau bank akan mengenakan bunga semakin tinggi pada pinjaman jangka pendeknya gitu. Jadi kalau kita current rasionya di angka 200,5 maka kita bebas dari penalti. Kita nggak kena penalti teman-teman, gitu ya. Terus keuntungan yang kedua apa? Biaya yang dikeluarkan itu lebih rendah atau lebih murah. Kenapa lebih murah? Nah di sini nih kita udah ngitung ya, 0,28 miliar. Terus tadi kalau kita memenuhi ketemunya kalau kita memenuhi 1,7 ketemunya 0,204 miliar. Ya udah teman-teman, kita tinggal gini aja. 0,28 miliar kita kurangi 0, aduh jelek ya teman-teman ya, 0,204 miliar, maka cuman ketemu 0,076 miliar saja. Ini biaya yang akan dikeluarkan seperti itu. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diserap dengan baik oleh teman-teman. Di sini bisa jadi pembelajaran buat bersama. Saya menyadari kekurangan saya banyak ya, mungkin dalam penyampaian materi kurang jelas atau seperti apa. Nanti kita bisa tanyakan lebih lanjut ya, bisa melalui grup ataupun via personal message seperti itu. Cukup sekian ya teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir dari sesi ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.